fenomena warga Jawa Timur, terutama di Blitar, Trenggalek, dan beberapa daerah lainnya yang kini mulai berbondong-bondong mengubah kolom agama di KTP mereka menjadi penghayat kepercayaan, adalah sebuah peristiwa sosial religius yang penting untuk disimak. Ini bukan sekadar soal administrasi kependudukan, tetapi lebih dari itu. Ini adalah bentuk perlawanan dan simbol kemenangan terhadap monopoli tafsir agama mayoritas di Indonesia. Negara dengan segala keruwetan birokrasi dan kompromi politiknya akhirnya memberi ruang pengakuan kepada mereka yang selama ini hidup di pinggiran narasi agama besar. Dan ini mau tidak mau adalah sinyal tegas bahwa Indonesia tidak berdiri hanya di atas pondasi agama-agama besar, tetapi juga pada keyakinan lokal yang berakar jauh sebelum konsep agama impor masuk ke bumi Nusantara. Perubahan ini memaksa kita untuk melihat kembali relasi antara negara, agama, dan rakyat. Sebab jika kita mau jujur, kepercayaan lokal atau apa yang sering dianggap penghayat telah ada ratusan tahun sebelum penggolongan agama resmi dipatenkan oleh negara. Maka pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan bukanlah bentuk keberanian yang revolusioner, melainkan keterlambatan panjang yang akhirnya ditebus. Namun justru karena keterlambatannya itu, dampaknya terasa fenomenal yang membuat masyarakat kini semakin sadar bahwa negara sejatinya bukanlah tempat satu atau dua agama, melainkan ruang bersama dan kemajemukan. Ini juga menjadi titik di mana prinsip sekularisme dan pluralisme harus benar-benar dipahami dalam konteks keagamaan kita. Indonesia memang tidak perlu meniru sekularisme Barat secara mentah-mentah. Kita cukup membangun sekularisme yang sesuai dengan kondisi sosial politik kita sendiri, yaitu negara tidak boleh memihak satu agama sebagai fondasi utama, dan semua agama maupun kepercayaan harus mendapat perlakuan yang sama. Sebab pada dasarnya semua sistem kepercayaan itu sama saja, yakni sama-sama mengandung unsur mitos, imajinasi, dan penghayatan subjektif yang berusaha menjawab misteri dan memaknai hidup. Atau dengan bahasa yang lebih lugas, itu semua sama-sama media untuk afirmasi diri dan menghayal. Poin terpentingnya adalah tidak boleh ada satu agama pun yang mencampuri urusan negara dan diutamakan di ruang publik. Negara harus berjarak dari doktrin agama agar kebijakan publik tidak lahir dari tafsir iman, melainkan dari rasionalitas dan kepentingan rakyat secara objektif. Dan jika fenomena warga Blitar dan Trenggalek ini menjadi awal dari kesadaran baru, maka kita sebenarnya sedang menyaksikan satu lompatan kecil menuju masyarakat yang lebih dewasa, lebih demokratis, dan menghargai pluralisme dalam bernegara.